Selamat siang, perkenalkan nama saya Ezekiel Artapurba, kelas 10 IPA 5, absen 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya kota Bekasi. Selamat menyaksikan. Dayus Sunda Sembawa atau Jayagiri itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara. Luas kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor, hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak Dayus Sunda Sembawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Dayus Sunda Sembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa, pendiri kerajaan Sunda, dan seterusnya menurunkan raja-raja Sunda sampai generasi ke-40, yaitu Ratu Ragumulia 1567 sampai 1579 Masehi. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan Tatar Sunda pada masa lampau. Di antaranya dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kebantenan. Keempat prasasti ini merupakan keputusan dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Jayadewa yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 Masehi pada masa kerajaan Tarumanegara, abad ke-8 kerajaan Galuh, dan kerajaan Pajajaran pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis, yakni sebagai penghubung antara pelabuhan Sunda Kelapa atau Jakarta. Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman. Sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, Perang Kemerdekaan, dan zaman Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kawedanan atau distrik, termasuk Regensap atau Kabupaten Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Tionghoa. Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut mengubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regensap Meester Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kawedanaan, Son menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa atau kelurahan. Saat itu, ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong atau Kampung Gede. Pada waktu itu, Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Surya Natramirharja. Tak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regensap Meester Cornelis menjadi kawedanaan. Kawedanaan Bekasi masuk ke wilayah Batavia and Omeranden. Batas bulak kapal ke timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sedangkan sebelah barat bulak kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Stadblad van Nederlands Inde 1948 nomor 178 negara Pasundan. Sejarah setelah tahun 1949 ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi.
Hadir pada acara tersebut Bapak Mukmin sebagai Residen Militer Daerah 5. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, terbentuklah Kabupaten Bekasi dengan wilayah terdiri dari 4 kawedanaan, 13 kecamatan termasuk Kecamatan Cibarusah, dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan moto Swatantra Wibawa Mukti. Pada tahun 1960, kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi di Jalan Insinyur H. Juanda, Kota Bekasi. Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fattah, gedung perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani nomor 1 Kabupaten Bekasi. Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, dan Kecamatan Bekasi Utara yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982 dengan wali kota pertama dijabat oleh Bapak H. Sujono tahun 1982 sampai 1988. Tahun 1988, wali kota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi hingga tahun 1988 sampai 1991, kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR hingga tahun 1991 sampai 1997. Pada perkembangannya, Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah, sehingga status Kota Administratif Bekasi pun kembali ditingkatkan menjadi Kota Madya, sekarang kota, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat siang.